Tahu nggak sih, salah satu masalah nyata dalam tata kelola publik di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur dan tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana, terutama di luar kota besar di Indonesia. Hal ini tentunya berdampak pada kurang efektifnya pelayanan publik dan ketidakmerataan perlindungan bagi masyarakat. Misalnya, layanan damkar di kota Yogyakarta dan Surakarta dinilai sangat baik. Masing-masing mendapatkan nilai 84,37 dan 95,45 menurut survei kepuasan masyarakat. Tapi, kenyataannya di daerah lain tidak seindah itu. Masih banyak wilayah yang belum punya BPBD sebagai lembaga penanganan khusus bencana. Faktanya, sampai tahun 2024, beberapa daerah di Indonesia, contohnya di Jawa Barat, di Kota Bandung dan Depok, belum memiliki BPBD. Jadi, penanganan bencana di dua kota ini masih dilimpahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran, bukan ke lembaga khusus yang memang fokus di bidang kebencanaan. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Ada 8 daerah termasuk Surabaya, Jember, Probolinggo, Tuban, Blitar, Kediri, Mojokerto, dan Malang yang belum punya BPBD. Jadi ketika terjadi bencana, yang turun tangan bukan lembaga khusus, tapi SKPD umum seperti Dinas Sosial atau Damkar. Masalahnya, SKPD ini nggak punya sistem pengaduan atau mitigasi yang terintegrasi. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah ini kehilangan akses untuk informasi penting seperti jalur evakuasi, bantuan darurat, atau tempat pelaporan saat bencana itu terjadi. Nah, petugas lapangan pun susah untuk berkoordinasi karena nggak ada sistem digital yang memadai. Bahkan pemerintah sendiri, pemerintah daerah ya lebih tepatnya, juga kekurangan data dan alat untuk respon cepat jika terjadi bencana. Nah, dari semua persoalan itu, sudah sangat jelas bahwa ketimpangan tata kelola bencana di Indonesia bukan hanya soal teknis, tapi juga tentang keadilan akses. Daerah tanpa BPBD kehilangan hak dasar untuk tahu, siap, dan selamat saat bencana. Petugas kesulitan karena sistem tak terhubung dan Pemda minim alat untuk merespon cepat. Disinilah teknologi berperan, bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi juga sebagai penyelamat nyawa. Makanya, muncul pertanyaan penting, seperti bagaimana sih cara kita untuk bisa mengembangkan aplikasi mitigasi bencana yang efektif, inklusif, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan tata kelola bencana yang masih lemah. Kalau kita lihat lebih dalam, akar dari masalah ini sebenarnya sudah disebut oleh Boeing DKK 2010 sebagai governance gap, di mana terdapat ketidaksesuaian antara kompleksitas risiko dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, gap ini muncul ketika risiko bencana makin kompleks, tapi kapasitas kelembagaan pemerintah, terutama yang ada di daerah, nggak cukup kuat untuk menghadapinya. Contohnya ya tadi itu, masih banyak daerah yang belum punya BPBD. Padahal, tanpa lembaga khusus, sistem pencegahan dan penanganan bencana jelas jadi lemah. Masalahnya nggak berhenti sampai di situ aja. Ketimpangan kelembagaan itu sendiri diperparah sama yang namanya digital divide. Di Magio dan Garib 2012 mengatakan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi informasi tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial yang lebih luas. Maksudnya adalah akses teknologi itu sendiri nggak cuma soal siapa yang punya HP atau internet, tapi juga soal kemampuan untuk menggunakan teknologi itu sendiri dalam mengakses informasi, melaporkan kejadian, ataupun meminta bantuan. Kalau masyarakat nggak punya infrastruktur digital, otomatis mereka akan tertinggal dalam proses mitigasi dan pemulihan bencana. Makanya solusi digital seperti aplikasi mitigasi bencana itu penting banget, tapi bukan sekedar buat efisiensi teknis ya, tapi juga buat menjawab masalah keadilan akses. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal perlindungan yang merata untuk semua masyarakat. Tapi kita juga nggak boleh asal digitalisasi. Menurut Estindarov 2019, digitalisasi memang menjanjikan efisiensi dan sistem yang lebih aman. Tapi ia juga mengingatkan mengenai digital inequality stack, yaitu tumpukan ketimpangan yang muncul dari perbedaan akses, keterampilan, dan kemampuan pemanfaatan dalam teknologi. Robinson et al. 2020 menekankan bahwa digitalisasi yang tidak inklusif justru beresiko memperbesar marginalisasi, terutama bagi kelompok yang belum siap secara infrastruktur, kapasitas SDM, dan literasi digital. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah aplikasi yang menjadi solusi akan permasalahan tersebut seperti Agni Siaga, kita harus hitung semua risiko itu. Nggak cuma bisa mikirin soal fitur dan desain aplikasi doang. Tambah lagi, menurut Savaria 2018 dan Keban 2019, penerapan model tata kelola digital dari luar negeri seperti New Public Management atau New Public Governance itu nggak bisa langsung cocok di Indonesia. Banyak nilai-nilai lokal, kondisi sosial, sampai struktur kelembagaan yang beda banget. Jadi kalau kita mau intervensi lewat teknologi harus dibarengi juga sama penguatan lembaga, pelatihan SDM, dan keterlibatan masyarakat. Nah, agar ini semua benar-benar dapat berfungsi, kita perlu memahami siapa aja sih yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama, ada pemerintah daerah, terutama yang belum memiliki BPBD. Mereka adalah pembuat keputusan di tingkat lokal. Namun, kendalanya adalah mereka sering kekurangan sumber daya manusia, dana, atau infrastruktur digital. Lalu yang kedua, ada Damkar, Dinsos, dan Satpol PP. Mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat. Namun, mereka belum terbiasa dengan sistem pelaporan digital seperti Agni Siaga.
Lalu yang ketiga, ada masyarakat lokal. Mereka merupakan korban sekaligus pelapor yang pertama. Namun masalahnya, tingkat literasi digital mereka masih minim, terutama di daerah yang kurang berkembang. Lalu yang keempat, ada pengembang aplikasi Agnissiaga itu sendiri. Tanggung jawab mereka adalah menyediakan solusi teknologis. Namun, seringkali mereka menghadapi tantangan dalam adaptasi lokal dan masalah data yang tidak merata. Dan yang terakhir, ada DPRD dan pemerintah provinsi. Mereka berperan dalam mendukung pembentukan BPBD. Namun, sayangnya, mereka seringkali masih terfokus pada lembaga fisik, bukan pada digitalisasi. Sekarang, setelah kita mengetahui para pihak yang terlibat dalam penanganan risiko bencana, kita harus tahu bagaimana Agnissiaga dapat menjadi solusi yang konkret. Pertama-tama, Agnissiaga hadir untuk mengatasi kekurangan dalam struktur organisasi. Di kawasan yang tidak memiliki BPBD, warga tetap bisa melaporkan insiden bencana melalui aplikasi. Data yang terkumpul akan langsung diteruskan ke pusat dan diteruskan kepada petugas yang relevan seperti pemadam kebakaran, Satpol PP, atau relawan terdekat. Kedua, desain aplikasinya benar-benar inklusif dan adaptif. Agnissiaga itu ringan, bisa digunakan secara offline dan memiliki fitur auto sync. Selain itu, Agnissiaga juga dilengkapi dengan fitur edukasi, video tutorial, dan pilihan bahasa lokal untuk menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Ini tuh penting banget, apalagi berdasarkan data dari Kondiki 2023 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia itu masih rendah, hanya sekitar 6,84% dari 278,69 juta penduduk yang aktif mengikuti program literasi digital. Oleh karena itu, aplikasi ini tuh nggak harus canggih, tapi juga harus ramah dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dan yang ketiga, Agnissiaga mendorong partisipasi dan kolaborasi. Ini bukan cuma aplikasi satu arah. Warga bisa jadi pelapor, relawan juga bisa membantu distribusi informasi, pemerintah juga bisa langsung akses laporan, dan semua pihak bisa saling terhubung lewat satu platform ini. Ini sejalan dengan prinsip New Public Governance, di mana pelayanan publik dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, dan transparan. Tadi kita udah bahas fungsinya, desainnya, dan bagaimana Agnissiaga itu melibatkan banyak pihak. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya kita masih bertanya-tanya, sebenarnya proses dari aplikasi Agnissiaga sendiri itu gimana sih dari awal sampai akhir? Nah, ini dia lengkapnya. Nah, dari penjelasan alur di atas, kita sudah memahami bahwa Agnissiaga itu hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan kelembagaan dalam mitigasi bencana. Tapi inovasi ini tentunya tidak lepas dari risiko. Nah, apa saja kira-kira tantangan yang dihadapi dan bagaimana mitigasinya? Salah satu risiko paling besar adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Data Kominfo tahun 2023 mencatat partisipasi masyarakat dalam literasi digital masih di bawah 6,84%. Artinya, mayoritas warga belum familiar dengan aplikasi semacam Agnissiaga. Tapi tenang, sudah ada strategi mitigasinya. Aplikasi ini dilengkapi dengan video tutorial, ilustrasi, dan pelatihan komunitas berbasis lokal. Bahkan desain aplikasi yang ringan dan bisa digunakan tanpa koneksi internet, lalu disinkronkan saat online. Lalu, bagaimana dengan kesiapan pihak instansi? Apakah semua SKPD siap menerima laporan digital? Itu juga menjadi tantangan berikutnya. Ketidaksiapan SKPD dalam mengintegrasikan sistem digital jadi hambatan. Namun, solusinya adalah melalui pelatihan teknis dan integrasi dashboard ke sistem SKPD secara bertahap agar tidak menjadi penolakan sistem baru. Kira-kira apa sih refleksi dari semua tantangan dan strategi ini? Refleksi utamanya adalah masalah kebencanaan yang terjadi di daerah ya khususnya, bukan hanya sekedar teknis semata, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Nah, Agnissiaga itu menjadi terobosan karena ia bukan hanya sekedar aplikasi, tapi ia itu menjadi policy innovation yang mengisi kekosongan kelembagaan BPBD di berbagai daerah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa aplikasi Agnissiaga adalah langkah strategis untuk menyatukan tata kelola dan teknologi kebencanaan. Tapi kesuksesannya tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh penguatan institusi, komitmen daerah, dan penyebaran literasi digital yang merata. Adanya penelitian lanjutan juga penting karena kita harus mengetahui seberapa cepat laporan tersebut ditangani, seberapa puas masyarakat, dan bagaimana Agnissiaga dapat disandingkan dengan aplikasi lain seperti Inaris atau lapor.go.id. Dengan begitu, Agnissiaga bisa benar-benar menjadi standar nasional dalam mitigasi bencana berbasis digital.